وانفعنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب على الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة عند 7 سنين ويضربوهم على تركها والأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها ويجوز تأخيرها عن أول الوقت ولو بلا عذر بشرط أن يعزم على فعلها قبل خروج الوقت ومثل الصلاة بذلك بقية الفروض الموسعة الحج ويجب على الشخص عند أول بلوغه أن يعزم على فعل جميع الواجبات والامتناع عن جميع المحرمات ومن جحد وجوب الصلاة عليه من المكلفين وهو كافر مرتد ويقتل الكفر إن لم يرجع إلى الإسلام ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين فإن لم يجحد وجوبها وأخرها عن وقتها إلى عذر وهو مؤمن فاسق لكنه يقتل بشروط مذكورات بالمطولات ولا تسقط الصلاة عن أحد ولو اشتد عليه المرض إلا إذا غاب عقله بغير تعمد منه ولا عذر له بتأخيرها للحضر عن وقتها ولو تكاثرت عليه الأشغال إلا إذا ناسيها بغير لعب أو نام قبل دخول وقتها ولم يتنبه إلا بعد فواتها فإذا فاتت شخصا مريضة بغير عذر وجب عليه قضاؤها على الفور فإن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها على التراخي
mubadaratu biqada'iha wallahu a'lam bimuradihi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bahasan tentang wajibnya sholat. Wajibu alal aba wal ummahat, wajib pada para bapak, para ibu, ayyakmuru auladahum, memberi perintah pada anak-anaknya bis sholati, untuk melakukan sholat. Indah sab'i sinina, ketika umur 7 tahun. Ya, wajib ketika anak sudah 7 tahun, maka wajib bagi bapak atau ibu, dua-duanya nggak apa-apa, ya, salah satunya. Kalau dua-duanya nggak nyuruh, maka dua-duanya dosa. Ala sabili fardil kifayah. Pengertian satu kifayah, saqatul haraju an fi'lil baki, gugur dosa kalau dikerjain sama orang lain. Kayak sholat janazah, satu kampung yang wajibnya mah, tapi kalau udah satu orang kerjain, maka yang lain gugur. Begitu juga ini anak, kalau udah 7 tahun, salah satu mau bapak atau mau emak, yang enak kompak, ya, supaya takut punya anak ninggalin sholat, ya, ninggalin sholat tahu kewajiban, ya. Wayadribuhum, pukul itu anak ala tarkiha, gara-gara ninggalin sholat, inda asyratin, ketika umur 10 tahun. Ya, 7 perintah, ya, kalau udah perintah udah bebas, jangan diem aja, hanya meneng baik, ya, meneng baik sih, ulah cicing baik. Kalau anak udah 7 tahun, tarik pak, nah, benar ya, pukul, gebuk, kenal. Tapi jangan yang menyakitkan, ya. Wa yadribuhum ala tarkiya ba'da qolabiha, ya. Jangan main pukul aja, perintah dulu. Kalau diperintah nggak mau sholat, baru pukul, yang ujung-ujung main tendang. Kaget dia, weh. Nah, dulu ini ada apa? Main pukul aja, nggak boleh. Ya, perintah dulu kalau melawan. Nah, persis kayak orang yang ngajar di sekolah. Kemarin rame kan, kemarin si Marco yang gara-gara ngerokok, ya, malah dibelain satu sekolah. Kalau saya mau keluarin semua sekolah itu. Mau ngapain sekolah? Tujuan sekolah itu ngajar adab, akhlak. Kemarin saya lihat, ya, siapa? Syekh Ali Jum'ah. Kata beliau pernah meneliti hadis, jumlahnya itu ada 60.000 hadis, ya. Cuma yang ngebahas hukum itu cuma 2.000 hadis. Selain dari itu semuanya cuma ngebahas akhlak. Nah, paling penting itu akhlak, yang ngebedain kita sama hewan biasa. Kalau masalah makan sama, minum sama, buang air sama, kawin sama, hidup sama, mati sama, yang membedain punya adab. Ya, manusia kalau punya adab, bukan sama kucing yang main kemplang. Punya adab, tapi kalau punya adab, main tinjek sampai pojokan, ada itu, ya. Emang nggak disangka nggak ada hisabnya, ya. Kucing juga makhluk Allah, semuanya bakal dihisab. Makanya kalau orang pinter itu mau bergerak mikir dulu, bukan habis gerak bermikir. Kalau Imam Syafi'i kan mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong baru nih bukin orang itu biasanya. Ya, itu akhlak, semua penuh perhitungan. Tapi kalau orang udah mukmin, yang dicari itu ridho Allah. Di mana ridho Allah itu? Ya, kalau Habib ceramah sering ngomongin, Nabi mah ya Allahu li ridho
wa yaghdabu li ghadabi. Nabi ridho kalau Allah ridho, Nabi marah kalau Allah marah. Lu bisa belum begitu? Nah, ya itu proses itu. Yang agak gampang. Kudu ngajinya sempurna, ntar ketemu. Nah, mesti. Wa in lam tatim, ya, kita bahas kemarin ya, walaupun belum sempurna 10. Fayajibu darbuhum fi asna'il asyrah, boleh mukul ketika di tengah-tengah umur 10. Harus sempurna udah 10. Alam ma'tama, menurut kaul yang dipakai pegang. Merajih, tapi kaul yang unggul annahum yadribuhum, dipukul itu anak biqadril hajati, sesuai kebutuhan ya. Jangan dipukulin lu tiap hari, stres anak dah. Ya kalau udah terlalu bengal baru pukul. Ya, jadi ngerasain. Kan saya ngomong kalau dari kecil udah suka ditatar begitu, nikmatnya apa? Nggak pernah tinggal sholat. Begitu balik kita udah biasa sholat. Begitu ngerhayal sholat, walaupun nggak awal waktu sholat. Tapi kalau didiemin aja sama orang tua yang salah, bapaknya juga nggak sholat. Nah, ini ke nerakanya bisa berjamaah. Ya, makanya kalau kata Gus Bah, ya, tetap yang kudu ceramah yang ngomong itu kalau ngomong hak batil. Kalau udah nggak ada yang ngomong bagaimana? Rancu, nggak jelas. Berarti semuanya hak. Nah, tapi kalau udah masih ada yang rewel, halal haram jelas. Tapi begitu hilang yang ngaji udah jadi saru, mutasyabi, semuanya sama. Halal haram hantem, jelas. Padahal semua hukumnya jelas. Makanya butuhnya kan. Yang saya bahas nanti di akhir zaman yang pertama hilang itu amrun bil ma'ruf, nahyun 'anil munkar. Ya, kalau amar ma'ruf enak. Ayo sholat, ya pas berat itu nahi munkar. Nah, awan, nggak sholat, nah itu pas diplototin, ngajak perang. Ya, dari dulu kayak kemarin berita apa mufti apa namanya Syekh di Haram apa di Madinah yang dulu melawan nama kerajaan, yang melarang campur laki perempuan istilah, adanya TV apa namanya sinema apa di sini dan tancap di gedung apa namanya itu bioskop perempuan boleh bawa mobil, itu kan baru semua kan, itu ditentang sama satu ulama di penjara langsung ditonton. Sekarang udah bebas, tapi itu kan jadi simbol bahwa imam ini pernah dulu berani, sudah berani nggak? Ya, lawan Muhammad bin Salam. Ya, ingat Imam Ahmad kan dikebukin gara-gara nggak mau ngakuin Quran itu bang. Cuma yang Syafi'i pintar, jangan semua ditangkap, kan nggak ada yang ngajak. Hanya pakai tauriyah. Tauriyah tuh ya kayak nipu. Ya. Lu naik ke Syafi'i naik, lu panggung, bilangin Quran itu hadis baru. Kan zaman Mu'tazilah, kuat di Mu'tazilah. Ya. Imam Syafi'i cerdas. Ingat dulu Nabi Ibrahim. Siapa ini yang hancurin? Patung-patung. Oh, yang paling gede. Kan nggak mungkin kan? Yang Syafi'i apa? Semuanya apa namanya mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya. Ini yang 4. Nah, kan pertamanya Zabur, Taurat, Injil, Quran. Ini yang 4. Beliau nggak ngomong Quran kitab yang 4. Ini yang 4. Nah, ini baru. Ini baru. Betul kan? Iya. Ini baru. Cuma kalau orang nggak perhatiin pasti, oh, Imam Syafi'i ngomong kitab Taurat, Injil, Quran, Pak. Padahal enggak. Awalnya ngomong kitab yang 4. Nah, ini yang 4. Ya, itu contoh tauri. Gara-gara itu Imam Syafi'i nggak ditahan. Dia pindah ke Mesir, tetap berdakwah terus. Kembali
Jangan disangka Imam Syafi'i ada musuhnya, banyak ya. Sampai kata Abi itu apa, Imam Syafi'i bilang disebut kalbun Mesir, anjing. Itu sekelas Imam. Meninggalnya kan Imam Hanafi, Imam Syafi'i dipukul semua kan, dipukul kepala. Ya. Jadi dari dulu jangan aneh. Orang-orang yang mengebela kaum, nggak apa-apa dipukul di sini, yang penting nggak dipukul malah ya, diteluh dari dulu diteluh. Nah dimusuhin dari dulu, mau dibunuh dari dulu. Nah maka jadi kiai kudu sabar. Tapi pahalanya juga gede, risikonya gede ya. Bakhil jadi menteri gede itu, dosanya juga. Iya kan, penghasilannya miliaran, tapi dosanya juga risikonya. Hati-hati ya. Makin di atas makin kenceng angin. Nah, kita nggak bahas bahlil. Annahum yadribuhum wa in kathura darbu, walaupun kudu banyak itu mukul ya. Dulu mah ingat aja zaman orang dulu pakai sapu, seingat saya mah. Kalau emak itu udah bawa sapu dan nguber-nguber, ayo salah, ayo bang, sorry mandi. Wah, buka itu dengan sawah. Dulu mah karena sawahnya udah nggak ada, kawan-kawan cengir, sampingnya sawah dulu. Apa dulu mah yang nyari ikan itu apa? Tengah sawah. Balongan. Apa namanya? Balongan. Bukan dulu. Nangkong. Limba. Ah, limba. Tidak namanya itu limba. Kalau hujan aja rame. Nyari ikan betil, ikan betil ikan betok. Betil besar. Ya dulu main bola begitu jalan seru dulu. Lakin bisyarti ayyakuna ghairam barri'in ya. Mukulnya tapi jangan yang nyakitin. Tadi saya bilang, jangan polinggis, jangan. Patah kaki orang. Dulu mah ingat ada sapu lidi. Ini kan pedih. Tapi jangan bikin sapu hidup dulu kan kayunya nggak bukan kayu. Ya. Pokoknya paling merah. Ujungnya biru gitu ya. Tapi itu anak jadi takut. Paham? Ya? Bukan gurunya di demo, bukan. Jangan gurunya di demo. Ini makanya guru bener malah di demo. Nah ini gak beres ya. Mundurnya akhlak. Mundur ya. Wal afdalu, yang paling utama ta'jilus sholat, apa namanya, mempercepat sholat fi awal waktiha ya, di awal waktu. Di annahu, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukila, pernah ditanya, ayyul a'mali afdalu, kata para sahabat, wahai kanjeng Nabi, ayyul a'mali, mana amal afdalu yang paling utama? Faqala, lalu berkata kanjeng Nabi, as-sholatu fi awali waktiha ya, sholat di awal waktu ya. Afdalul amal banyak ya, utamanya amal itu banyak, salah satunya sholat di awal waktu ya. Wa bidukhulil waqti tajibus sholat, dan dengan masuknya waktu, atau tadi Isa jam 7, Allahu akbar tajibus sholat, jadi wajib sholat ya, wujuban muwassa'an, wajib yang luas, maksudnya enggak seketika. Jadi wajib itu ada yang mudoyak, sempit, ada yang muwassa, itu luas. Jadi dulu guru saya pernah ngebahas ya, guru manggil, orang tua manggil, bagaimana ini? Dua-duanya wajib. Kamu cari mana yang muasa, mana yang mudoyak, mana yang masih luas, mana yang sempit. Kalau misalnya yang masih luas, mak bilang, mak, saya dipanggil sama adik, boleh nggak? Udah sana lu, ntar anterin gua ya jam 3. Kita baru jam 12. Sorry, kata ya, ambilin tuh. Ini pulang. Itu namanya
Kalau sama-sama muasa, pilih salah satu. Kalau dua-duanya mutajab, pilih. Ya, muasa itu kata wasif lu luas. Gaji itu sempit. Nah, wajib sholat itu muasa. Kayak Isya nih dari jam 7, sekarang subuh jam 4 lewat 10 benar. Ya, 4 lewat 10 lah, 8 menit lah. Ya, kita nunggu dia tidur. Ya kan? Itu berapa jam? Itu 17 dan 5. 9 jam ya? 9 jam. Luas kan? Yang penting panjang umur. Kalau umurnya sempit nggak tahu kan? Sholatnya mau panjang, umurnya pendek. Ya. Illa ayyabqa minal waqti ma yasa'uha. Pokoknya sampai nanti bisa dari waktu sholat itu cukup buat sholat. Ya, rata-rata sholat itu 5 menit. Ya. Jadi kalau agak panjang, kalau dibaca semua, iftitahnya dibaca, apa namanya, Fatihahnya dibaca, suratnya juga yang agak panjang, bukan apa al-falaq amanas namanya, atau apaina mal asri. Karena ini disingkat Fatihah aja. Ya kan? Sirina ada sholat fardu, sholat sunnah aja. Gasip mana? Sunnah mana? Cacat ya kan? Kalau sholat fardu, ya. Kalau bisa sempurnain itu sholat fardu, ya. Kalau ingat di Sapina ya, sholat fardu mah itu modal. Ulangi lagi nih, sholat fardu itu modal. Sholat sunnah itu yang nyempurnain. Kalau sholat fardu kita cacat, maka nanti disempurnain sama sholat sunnah. Jangan ngepres, ya. Jadi masih kadang-kadang kalau ingat, nah, kalau lupa, banyak lupanya dong. Nah, kan? Kanjeng Nabi mah nggak pernah lewat itu qobliyah, ba'diyah. Hanya ada yang muakkad, ada yang goer, muakkad. Muakkad itu yang dilakukan Kanjeng Nabi nggak pernah ditinggal selama hidupnya. Makanya muakkad persis kayak sholat fardu kan ditinggal. Itu sunnah nggak pernah ditinggal, tapi muakkad. Ada yang goer muakkad, kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang ya kayak qobliyah isya, qobliyah maghrib, ya. Kalau asar nggak ada badiah, nah, subuh juga nggak ada Pak. Awas nih, pernah saya lihat subuh, wah ya, saya suudon kali dong suudon. Udah selesai berjamaah subuh, ini sholat lagi. Ini sholat apa ini? Ya, ulum nggak ada. Apa kodok? Cuma kalau kodok 2 rakaat, ya takutnya, ya, Pak. Kadang-kadang ada orang yang semangat, saya bukannya ini ya. Ada orang semangat ibadah, tapi nggak pakai ilmu. Semangat ibadahnya kan nih, goyang. Tapi orang ngaji loyo. Penyakit yang ngaji, semangat ngaji, ngamalinnya loh. Ya, tapi kalau digundang banding, fadlul alim alal abid, kata hadis Nabi ya. Keutamaan orang alim sama abid. Abid itu ahli ibadah. Ya, penyakit saya bilang, orang alim itu penyakitnya malas. Tahu hukumnya, wajib kejelasin Peter. Lakuin, nah ini penyakitnya. Ada orang yang goyang doko sampai ininya hitam, ya kan? Ada kan? Getol banget. Saya begitu tanya hukum main blek, hah? Halangi. Tetap fadlul alim alal abid kafadli. Ini kata Nabi buat saya. Kayak utamanya saya ala adnakum, bukan sahabat yang paling rendah. Nah, jadi yang bikin mulia itu ilmunya, yang lihat kulitnya, gantengnya, mau orang mana kayak bodo amat, tua muda enggak.
ya, tapi ilmunya. Ingat Imam Syafi'i 15 tahun udah boleh ngasih fatwa. Yang ngajinya tua. Habis gurunya saya ngomong begini apa? Ilmunya. Kalau di orang itu, kalau bahasa masyarakat ada, dia ilmunya yang tua. Ilmunya yang dulu pernah dengar begitu. Jangan, ilmunya tua. Saya maksudnya ngajinya mah ya. Orang alimah ya. Ingat dulu saya ngomong. Nah, kalau kamu mau mulia ngaji. Pernah dulu ada sahabat, dulunya abad, hamba sahab, pengen mulia gimana caranya? Ini kata makannya. Oh, kalau pengen mulia bukan. Akhirnya gara-gara itu dia ngaji. Walaupun dulunya abad, hamba sahaya, kalau mau ngaji jadi orang pun nah, ya, nggak ngelihat dulunya siapa enggak. Adapun lagi ngajinya, ya kan kemarin rame tuh. Itu juga ada keterangannya kan? Aku sering ngomong. Dulil tuqaliban. Atau ada yang baca zalal tuqaliban. Kalau lagi nyari ilmu itu biasanya hina. Maaf hina. Wajar, lu bego lagi sama gurunya wajar. Emang bener bego. Udah pinter mah aja. Iya kan? Bukan saya ngomong guru kamu mungkin apa marah-marah kalau muridnya nggak sah. Nah, kalau murid bener mah guru udah senang. Diperhatiin mulu, wah ini murid gua ini, diakuin nggak? Nah ini baru murid gua. Diaku itu ridho guru. Ya, memang mau jadi hamba. Ya benar saya hambanya. Yang penting saya berkah. Ya, susah kamu ngejelasin begitu kenapa? Orang nggak ngaji. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Itu Quran ada. Orang mukmin itu kalau ketemu orang jahil qalu ya ngomong apa selamat ya udah. Selamat. Paham? Capek. Diomongin begini kagak percaya. Ya kan kalau ngajak debat bukan dari bener mau menang. Sok anggap aja. Pokoknya selamat. Iya. Susah. Awal ya. Diajak ngomongnya susah. Kenapa yang pakai ego bukan ribet? Kalau orangnya ribet bener paham. Ya kalau ngaji apa kalau bahas masail. Ini ibaratnya ada nggak? Baca cepet. Gimana? Bener pas? Ya pasti mana? Ya udah nyerah. Ngerat lawan. Ya, baiza katabahumul jahilun. Oh. Ya kalau misalnya depan sama orang yang ngaji, enggak jangan dibikin buang. Ya udah benar selamat. Jangan kau ucap. Wahina idin dan ketika tadi wajib sholat karena masuk waktu ya juzu takhiruha boleh mengakhirkan sholat karena wajibnya luas kan sempit boleh itu sholat diakhirin misalnya isya kita belum sholat antara Abang Bayu beres dari jaga kalian mangga bener boleh waya juzu takhiru boleh an awalil waktu walau bila udhrin kata Syekh Abdullah walaupun gak ada udur ya lagi malas ada ini mah cuacanya adem kayak apakah sudah kayak ngerengkol itu bahasa Betawi ngerengkol ngeringko ya kalau cuaca begini kirain mau terus berjalan libur lagi walaupun nggak ada udah antar aja kata Dayat lagi malas banget ya ambil nunggu rendang dah mantap antar aja dah jam 11 kisahnya boleh ya walau bila tapi walakin
Ada syaratnya. Bisyarti an ya'zima, dia ada azam, ada rencana. Awas nih ya, kalau dulu kita ngaji Sabina ada azam, ada nih niat. Masih ingat apa bedanya? Kalau niat langsung ngerjain, kalau azam itu nggak langsung ngerjain. Usolli fardhu dzuhur Allah itu barang kerja sama maksud. Kalau azam tadi beres ngaji saya bilang itu namanya. Nah, kalau kita mau ngakhirin sholat begitu hayya 'alas sholat, tuh pengen tambahan dulu di kata daya. Banyak pelanggan tadi. Ada pegel dikit. Maka hidayah itu azam. Ya Allah, saya rencana ngakhirin waktu sholat asar. Kan asar jam 3, ntar jam setengah 5 enak nih. Kalian mandi, beres, sholat pulang. Kan sekadar itu kan, tukang biasanya. Saya Allah sholat jam 3, tanggung banget itu. Adukan tinggal 5 ember lagi. Ada saya begitu. Terus salatnya itu niat. Ya apa niat? Apa azam. Atau Bang Rian lagi jalan. Macet ini gimana nih? Masa sholat tengah jalan tabrak orang? Kalau di Arab kan biasa bawa senjata kan, orang sholat di pinggir jalan, di atas truk, di bawah sejadah. Fungsinya saja bersih. Di atas tangan juga kalau cuma boleh-boleh aja, cuman nggak biasa. Nah, batu semua. Ya, jadi azam harus ada rencana ala fi'liha, melakukan sholat qabla khurujil waktu, sebelum keluarnya waktu. Kalau isya ini kita belum sholat isya, antar aja. Kalau apa nih malam Kamis, biar ada champion nih. Dulu, saya nggak. Ya zaman dulu. Jam berapa? 1:30. Main apa nih? Madrid Barca. Misal. Ntar aja sekalian kalian nonton bola. Yang penting itu sholat. Jangan tanggung amat ini perpanjangan waktu. Setan. Jangan lewat entah. Kita kan 3:30 beres. Perpanjangan waktu. Ya. Kita subuh jam 4. Tos-tosan lagi. Kita harus hati-hati. Jangan sampai keluar waktu. Ya. Alal ashab, menurut kaul yang paling benar. Wa hadza azmun khasun, ya. Azab ini azab yang khusus. Fayajibu alaihi, maka wajib pada seseorang tadi bidukhulil waktu, karena masuk waktu sholat, ahadu amroini, salah satu dari dua perkara, immal fi'lu awil azmu alaih fil waktu. Boleh dia langsung kerjain, boleh dia azam. Pilih salah satu, ya. Jujur aja ya, sholat awal waktu itu kudu dibiasain. Kalau nggak dibiasain berat. Tapi lazatnya itu sholat awal waktu itu waktu kayak luas. Jangan suka akhir, ya sempit aja. Beres lagi nggak ada lagi makan. Yang doharnya awal ke asar kayaknya lama banget. Yang asarnya awal ke maghrib kayaknya lama. Yang maghribnya awal ke isya lama. Sampai nggak betah gitu kan keluar lagi. Nah, ngopi depan masjid. Beda sama yang maghribnya dan isya baru 10 menit. Lagi itu rasa cepet penyakitnya ini apa isya. Bisa kalau waktu seger udah pertengahan malas. Aduh. Padahal nggak ngapain, cuma kemak. Lama-lama ngantuk, ya. Udah penyakit. Subuh nggak, bablas. Ya.
Jadi awas, paksain. Nggak dipaksain itu bahaya. Fa'in lam yaf'al wa lam ya'zim, kalau dia nggak ngelakuin sholat awal waktu, nggak azam juga, atima, maka dia dosa. Ya, kan orang itu kena kewajiban ketika masuk waktu. Ya, kalau misalnya nggak azam, berarti dia dituntut tuh. Ayo, belum sholat juga, mana nih? Nah, kalau utang mah jatuh tempo, ya kan? Utang jatuh tempo. Udah kalau tuh udah nunggu aja depan rumah. Ini orang kapan keluarnya, ya kan? Begitu keluar kasih duit, beres kabur pengajian. Ya, keluar ngasih ke tempo, nggak ada duit, besok datang lagi ya. Itu persis udah jadi temponya mah, cuma masih ada keringat, ya. Aku datang yang lain, yang narik nyawa ini, bukan narik pecah. Faiza azama alal fi'li, ketika dia udah azam mau lakuin, udah rencana, walam yaf'al, tapi dia belum kerjain, wa mata, mati, tapi di hatinya udah azam. Ma ittisa'ul waktu, beserta dengan waktunya masih luas. Ada bulan saya masuk isya, antar aja tergusur isanya jam 12-an. Cepat jam 10 mati. Ini yang narik beda bukan dokter dokter ini. Dia tahu. Tidak. Mana? Layamutu asian. Maka matinya itu nggak bermaksiat sebab punya niat. Jadi adanya azan itu jaga-jaga takut nggak ada umur. Karena ada yang tahu umur. Kalau tahu enak ya persiapan dulu. Waduh, dosa banyak, istighfar dulu saya sebelum malaikat datang. Ya, pokoknya bersih dulu aja. Ini habis ngopi langsung bertek. Ya, dijatuh. Ya. Kalau ngelihat aja ya begitulah. Ada yang lagi main bola. Gabut. Ada yang lagi olahraga, ya, kalau kata Pak Habib. Ada yang baru habis masih makan lontong sayur dari sarapan, masih nempel lontong ini. Ini rezeki terakhirnya makan lontong, belum masuk dulu. Ada yang lagi makan catur, kak beneran, ya kan? Ada yang lagi ngaji, itu yang dulu yang apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaq. Beneran mati, kalau mau ikut mati. Ada yang lagi khutbah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tapi ada yang pas takbir, Allah. Ada yang lagi sujud, ya, ngantuk. Kejadian hari ini kayak mati, tidur. Hari ini jadi tenang. Bangun lagi. Udah kita masih siap buat nih. Surah Fatimah ini bagus, sholat subuh berjamaah. Oh ngantuk ini mah ya, mati sebentar doang. Baca doa kali ya. Alhamdulillah di akhirnya enak, keburu. Ya, jadi kalau udah azam, berarti kan dia pengen ngelakuin, tapi umurnya nggak sampai. Ya nggak salah lah. Menantar saya bayar besok, tapi malaikat udah ngambil duluan. Bukan salah saya. Besok saya mau bayarnya. Ya, cuma malaikat kan nggak bisa kompromi. Aja lu takhirun. Kalau udah datang aja nggak bisa minta mundur. Nah dulu nih, tanggung. Wala yastakbimun. Duluin aja pas lagi saya sholat. Ya bisa gitu. Ya. Al-mautu jati bang tata. Mati
siap. Walaupun dipikirin takut, mati mah mati aja. Berani juga mati, takut juga mati. Mati mah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Li'anna laha waqtan mahdudan, karena sholat punya waktu yang dibatasi. Bihaitsu law akhrajaha anhu la'asi. Ya. Jadi kalau ada orang keluar dari waktu sholat, maka dia asma, kalau ada apalagi nggak ada umur. Ya, ada pun masalah kodok udah meninggal, kan itu ada khilaf ya. Ada yang bayar fidyah, Imam Syafi'i enggak, Imam Malik juga kalau kata boleh bayar fidyah. Silahkan amalin ya. Oleh Imam Syafi'i enggak, bahkan ada yang boleh ngodokin sholatnya. Kalau boleh suka ada tuh. Begitu selesai sholat maghrib, hari ini kita dimintain bantuin qadha sholat, ya, kan masjidnya luas. Masjid utama sholat zuhur, serambi kanan sholat asar, serambi kiri sholat zuhur, serambi belakang sholat subuh. Lain ya, ngalamin, bentar sih. Ya. itu tahu saya ini kan ada baju satu terus ini sholat subuh, sholat asar itu ada ya, amalin boleh apa-apa, bukan khilaf para ulama. Kata guru saya, kalau ahli sunnah wal jamaah pokoknya jangan keluar dari yang 4 ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin usah siku sing haram. Coba ada nggak? Kayak wakaf, kalau Syafi'i telak, nggak boleh sampai sehancurnya. Itu kalau itu Imam Ahmad boleh dijual, dibalikin lagi, bukan diambil mengurus. Ya, kan kalau wakaf kan layu bahu, layu habu, nggak boleh dijual, nggak boleh dikasih. Sehancurnya aja kayak di mesin, nggak boleh sampai seambruknya juga. Karpet sampai hancur. Ini kalau ikut Imam Ahmad, nih gimana nih? Mau jadiin jalan, boleh nggak? Udah busur. Biar berapa? Pindahin aja. Ya. Lambat nggak apa-apa. Yang penting tamannya, harganya kita itu enak ya. Rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Jadi rahmat buat umat ketika para imamnya berbeda kan. Ini halal, ini haram, ya. Tinggal diatur aja, ya. Hanya kalau kata guru saya, kalau orang ngaji enak, kalau semuanya haram aja haram. Jangan yang boleh, enggak, jadi jangan rame-rame. Iya. Saya ngaji aja. Sini orang dalam begitu. Wa mislu shalah, sama kayak salat, bidzalika dalam masalah wujubul azmil khas. Wajib ada rencana. Baqiyatul furud, kefarduan yang lain-lainnya. Tapi al-wasa'ah yang luas. Kal haji, kayak berangkat haji ya. Nah sekarang mah ya kalau udah punya duit udah daftar aja dulu. Kan kalau dulu punya duit langsung berangkat. Dulu punya duit langsung berangkat ya. Atau ya ini katanya saya nggak pernah tahu. Kenapa kok Indonesia bukan nunggu sekarang? Biaya buat terbang misalnya 100 juta seorang ada, terus kalau ditinggalin nih 100 juta yang di rumah kecupin nggak 40 hari plus tahun 40 hari ya. Ada udah story
Jangan nunggu ntar ditakut nggak ada umur. Terus sekarang mah ngantrinya aja 25 tahun. Oh. Ya. Kalau sekarang umur 40 itu 65. Kalau panjang umur. Kalau ada umur. Kalau yang duit daftar. Ya. Kalau nggak punya jangan. Nggak punya duit. Wajib juga kalau punya duit. Ya kayak sholat wajib. Sholat subuh wajib loh. Belum. Orang belum subuh. Ntar begitu ketemu subuh masih panjang umur. Sholatu bayyidun minan naum masih kedengeran. Nah, wajib sholat. Ini udah nggak denger lagi. Ditendang diem aja. Udah, salatin tuh bang. Salat lagi. Lakin lau akhara usakun, ini contoh di haji ya. Tetapi kalau mengakhirkan pada haji, siapa sahsun seseorang ma'al istito'ah, disertaan dengan mampu, ya mampu. Kalau habis sering ngomong, kalau ibadah minta mampu dulu. Persis kayak doa Kanjeng Nabi ya. Allahumma a'inni ala dzikrika. A'inni. Nabi itu selama hidupnya gak pernah lepas dari doa itu. Nabi kan jaminan. Tetap masih minta tolong. A'inni i'ana. Ya Allah tolong saya ala dzikrika. Untuk selalu mengingat Engkau. Penting itu zikir. Atau kalau dibahas panjang, wa syukrika, ya bersyukur, ya jangan ngeluh pusing mulu yang ada. Ya kalau paling nikmat nasi hidup aja udah enak, ya kan? Masalah banyak biasa hidup, nggak ada masalah bukan hidup kata Dayat, ya. Ya hidup pasti mendilantar. Orang-orang udah innalillahi kita masih hidup masih ngopi. Apalagi masih kumpul ya kan. Kalau utang di mana-mana tetap hidup gua. Nanti yang bisik bini. Dia tenang aja. Ya udah tenang aja. Mau gimana? Ya masih hidup sehat. Udah tenang gitu ya. Banyak duit itu tambahan itu. Ada zikri wa syukri. Yang terakhir wa husni ibadah. Nah itu segede Kanjeng Nabi. Kita masih ingat doanya. Lantas jalan dulu. Assalamualaikum